Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa fazal muttaqun. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama pada kesempatan ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan sampai hari ini, pagi ini, Allah masih memudahkan langkah kita, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Allah masih menganugerahkan kita iman, sehingga pagi ini kita bisa dapat sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang belum tentu diberikan kepada orang lain. Karena sholat subuh sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita nantinya, sebagaimana yang pernah digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a jama'atan faka'annama shallal laila nisfaha wa man shallal subha jama'atan faka'annama shallal laila kullaha. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia sebagaimana telah melaksanakan sholat malam sepenuhnya dengan sempurna. Ini luar biasa anugerah Allah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Tentu ini tidak mudah, butuh perjuangan. Sholat isya berjamaah itu butuh perjuangan. Sholat subuh berjamaah itu butuh perjuangan. Ada sebahagian kalau subuh itu, apalagi bangunnya setengah 4. Padahal sahur itu sunnahnya diakhirkan. Yang disunahkan berbuka disegerakan, makan sahur diakhirkan. Itu sunnahnya. Supaya juga salah satu di antaranya tidak terlambat nanti dan tidak tidur lagi. Ada sebahagian mungkin lagi kota-kota, insyaallah setelah makan sahur tidak ada yang tidur lagi. Walaupun sebenarnya masjid kita ini bisa penuh sebenarnya. Tapi kami perhatikan kalau di kampung, subhanallah, kami beberapa hari di kampung kemarin, luar biasa memang. Subuh agak sunyi. Kenapa? Karena memang ada sebahagian itu bangunnya memang jam 4, setengah 4 atau jam 3, sehingga sekarang itu sambung tidur lagi. Dan kalau sudah sambung tidur, itu suka kali setan. Itu memang berat untuk bangun subuh, sangat berat sekali. Nah, jadi padahal rumah di samping masjid,
Ini yang kita sayangkan. Dan ini merupakan rahmat Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Bahkan sampai dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa sholat malam, sholat isya berjamaah, pahalanya diberikan seakan-akan dia seperti sholat setengah malam. Kemudian dia sambung sholat subuh secara berjamaah, maka dia sebagaimana melaksanakan sholat satu malam sempurna. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ini sangat-sangat rasa syukur kepada Allah. Sebenarnya yang Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmat-Mu, kata Allah, maka akan bertambah nikmat itu kepadamu. Apabila engkau ingkar terhadap nikmat-Mu, kata Allah, maka akan engkau rasakan bagaimana azab yang sangat pedih. Ini sebenarnya salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Karena tidak sedikit zaman yang dimuliakan Allah, orang kenal dengan kita atau orang yang kita kenal, orang tetangga kita, teman-teman kita, bahkan dari keluarga kita, Ramadan ini tidak bersama kita lagi. Ramadan ini tidak bersama lagi, makan sahur bersama, berbuka bersama, tidak lagi. Kemana mereka? Sudah ke alam barzakh. Dan kita yang masih hidup, yang Allah masih memberikan kesempatan, bagaimana nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita hari ini, maka kita jadikan sebagai wasilah untuk lebih dekat dengan Allah melalui ibadah. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Memperbaiki hubungan dengan Allah ini merupakan kesempatan besar buat kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ada sebahagian, ini sebahagian ya. Ketika datang bulan Ramadan, menjadi beban dalam hidupnya. Ada sebahagian, subhanallah, Ramadan datang, seharusnya dia ini merupakan rasa keimanan itu bergembira, berbahagia, walaupun hadisnya yang tenar, yang biasa kita dengar di kampung-kampung. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Ini hadisnya dikaji ulang, tidak kuat hadisnya ini. Ya, ini hadisnya perlu dikaji ulang. Ini sering kita dengar ulama-ulama kita, teman-teman kita, bahkan bukan di kampung, di kota pun pernah saya dengar hadis ini. Ini perlu dikaji ulang hadisnya. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharapkan daripada neraka. Nah, ini luar biasa. Orang-orang awam berpikir nanti ya sudah, Pak, yang penting kan kita bahagia, nggak usah lagi puasa, jadi masalah. Jadi sebenarnya berbahagia kita dengan bulan Ramadan memang itu sebenarnya dasar keimanannya orang yang beriman. Berbahagia dia dengan datangnya bulan Ramadan, tapi bahagianya itu bagaimana dia jadikan bulan Ramadan itu menjadi Ramadan yang terbaik. Wasilah untuk disiplin diri, wasilah untuk perubahan. Bahkan kata ulama, kalau datang bulan Ramadan saja tidak membuat kita berubah, dengan apa lagi Allah bisa merubah kita? 11 bulan manusia sibuk dengan mencari rezeki, 11 bulan sibuk dengan bekerja, 11 bulan sibuk dengan mencari penghidupan. 1 bulan Allah hadiahkan buat kita supaya menyibukkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebahagian saya sampaikan, dia seakan-akan menjadi beban. Ada sebahagian tidak puasa, ada sebahagian memang tak sanggup, ada sebahagian sakit sedikit, ya sudah tak usah puasa, khawatir nanti bertambah penyakitnya. Padahal ada satu cerita di Timur Tengah, dia mengidap penyakit yang kronis, penyakit yang berbahaya, dan beliau sudah puluhan orang
berjumpa dengan dokter sana, dokter sini, dokter sana, dokter sini, akan tetapi penyakitnya belum juga sembuh. Kemudian berjumpa dengan salah seorang dokter tapi alim, punya ilmu agama, paham di agamanya. Kemudian dia bertanya, wahai Tuhan, apakah engkau seorang muslim? Benar. Kemudian, apakah engkau ketika bulan Ramadan engkau berpuasa? Dan kemudian dia sambil menjawab dan dengan menangis, karena memang dia sadar dan tahu betul selama hidupnya, padahal dia orang kaya, orang mampu, orang ada kemana-mana siap, mampu bisa saja kapan saja. Sambil menangis dia menjawab, inilah salah satu saya tidak pernah berpuasa Ramadan. Datang Ramadan biasa saja sebagaimana bulan-bulan biasa. Orang berpuasa dia makan, orang haus dia minum. Ternyata dia tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Kemudian dokter ini, orang alim ini mengatakan, bolehlah berhubung beberapa bulan lagi, beberapa waktu ke depan bulan Ramadan akan tiba, maka saran saya cukupkan obatnya dengan bulan Ramadan itu. Kemudian dia mengatakan, baiklah. Setelah beberapa bulan, kemudian bulan Ramadan tiba, kemudian dia pun berpuasa. Setelah beberapa waktu kemudian, setelah bulan Ramadan, beliau berjumpa kembali dengan dokter dan orang alim tadi. Kemudian mengatakan, ya Tuhan, saya ini adalah orang yang pernah berjumpa dengan Anda, yang mengadukan penyakit saya dulu. Dan alhamdulillah saya sekarang ini dalam keadaan sehat dan penyakit saya pun hilang. Artinya apa? Sebenarnya Ramadan itu memang betul-betul obat yang Allah siapkan untuk kita. Obat. Ada sekarang kan sebahagiannya cuma sedikit kena. Ini kena itu sudah tak sanggup lagi. Bukan betul-betul yang kita katakan kategori uzur syar'i, tapi memang betul-betul dia memang menjadi beban puasa ini sehingga mencari alasan supaya tidak berpuasa. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ketika Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bagaimana kita jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Karena tentu bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan bulan Ramadan tahun belakang dan berbeda dengan bulan Ramadan tahun depan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi sebagaimana yang didoakan oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW mengaminkan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika beliau naik mimbar mengucapkan amin 3 kali, salah satu di antaranya ternyata datang kepada saya malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan ini lalu saya aminkan. Apa ucapan malaikat Jibril? Raghima ankum ri'in adalah Ramadan summa salah satu berkualitas. Apa kata Rasulullah SAW ini doa malaikat Jibril? Sungguh celaka dan merugi orang-orang yang telah mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pun pergi, namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Seseorang mendapatkan bulan Ramadan dari awal sampai dengan akhir, Ramadan bersamanya, Ramadan makan sahur juga dia, di bulan Ramadan dia berbuka, kemudian juga dia melaksanakan puasa, tapi hanya menahan lapar dan dahaga saja. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak perlu bagi Allah. Allah tidak butuh puasa seseorang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi tidak ditahan bagaimana lisannya, tidak ditahan bagaimana mulutnya, tidak ditahan bagaimana pandangannya, tidak ditahan bagaimana gerak-geriknya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tidak bisa ditahan. Suka mengagumi orang lain, memfitnah orang lain, iri hati dengan orang lain dan lain sebagainya. Tapi ini merupakan puasa yang dilakukan oleh sia-sia saja, oleh orang yang melaksanakan puasa namun sia-sia saja, sehingga orang tersebut di luar bulan Ramadan nantinya, setelah 1 Syawal nantinya, tidak berbekas. Pendidikan di bulan Ramadan itu tidak ada perubahan dan tidak ada bekas. Kenapa? Karena mereka orang yang merugi. Itulah gambaran daripada doa malaikat Jibril sehingga diambilkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua
menjadi orang-orang yang memanfaatkan momentum ini, memanfaatkan bulan Ramadan ini, memanfaatkan kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini, memanfaatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, mengambil dan memanfaatkan berbagai keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh, menjaga ketat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan kita sesama manusia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan titel takwa di akhir Ramadan nantinya. Kita masuk 1 Syawal bagaikan anak yang baru lahir daripada rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin, tanpa dosa dan tanpa salah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.